dan sahabat dimanapun berada. Ya, sungguh luar biasa bahwa hari ini kita berkumpul kembali dalam pengetahuan tentang beberapa informasi melalui dunia digital ya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Saya akan silentkan mic-nya. Setelah itu, thank you Pak Mujari ya. Suara kita cukup jelas ya. Jadi mic-nya saya akan silentkan agar kita bisa bekerja sama dalam beberapa menit ke depan ya. Bagaimana sih pengetahuan kita tentang dunia teknologi atau dunia uang digital ini? Jadi mari teman-teman, sebelum itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Shalom, salam sejahtera, salam damai, Om Swastiastu. Dari Sabang sampai Merauke, kita berkumpul di Paloma Asia Pasifik Limited ini, dan Paloma memberikan kita peluang yang sangat bagus dan cemerlang ya di tahun-tahun yang sudah mau tutup tahun di 2024. Ya, jadi kita semakin bisa mendapatkan cash flow melalui program Paloma Asia Pacific Limited yaitu trading arbitrase cryptocurrency. Selamat malam. Mari kita mulai. Jadi dalam motonya kami sebenarnya motonya kami ya selama ini ya. Kita mulai dari namanya penghasilan Anda adalah strategi kami. Ya, penghasilan Anda adalah strategi kami. Jadi 30 menit ke depan kita akan berbincang tentang blockchain. Jadi selamat datang teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih telah bergabung dalam sesi hari ini. Ya, kita akan membahas sebuah topik yang sangat sangat dinanti-nantikan. Ya, sangat dinanti-nantikan. Jadi ini teknis ini. Oke. Ya, kita bicara aset berwujud dan tidak berwujud. Bagaimana dalam dunia teknologi keuangan blockchain ini ya dan tokenisasi aset berwujud dan tidak terwujud ini ya di era digital saat ini konsep-konsepnya bermunculan ya di mana-mana bermunculan telah menjadi fondasi penting dalam transformasi ekonomi global melalui inovasi ya melalui inovasi dalam cara kita bertransaksi berinvestasi mengelola aset tentu seperti itu. Jadi blockchain kita mulai dengan blockchain teknologi dasar dari memungkinkan mencatat transaksi. Nah, jadi transparan ya. Dan sekarang ini blockchain ini setelah merevolusi kita cara melihat dunia keuangan digital ya, telah merevolusi cara kita memandang. Jadi kita blockchain itu teknologi dasar, ya teknologi dasar yang memungkinkan pencatatan transaksi yang aman, transparan, terdesentralisasi. Artinya bukan terpusat ya, maksudnya setiap orang bisa menjadi bagiannya. Kalau dulu kan terdesentralisasi, ya, sentralisasi. Sekarang terdesentralisasi. Kalau sentralisasi, kita satu orang aja penguasanya. Jadi tidak terbatas kepada pihak ketiga atau pihak manapun, sehingga ya konsep ini merevolusi cara kita melihat pertukaran data dan nilai memberikan keamanan dan kepercayaan sebelum sulit dicapai dengan ekosistem sistem tradisional. Jadi teman-teman, boleh kita mulai belajar tentang bagaimana sih tokenisasi berwujud atau tidak berwujud. Oke. Nah, ini bentuk contoh dari blockchain-nya sendiri. Ketika algoritmanya sudah ditemukan, maka dia akan menjadi satu blok. Nah, sekarang sudah terdiri ribuan, jutaan blok. Jadi kalau seseorang ingin mengisengi, ya, misalnya dia menemukan blok yang ke-28 misalnya. Jadi dia mau ngambil semua data di dalam. Dia harus menyelesaikan semua blok yang ada. Mulai dari nomor 1 sampai sampai ke 28 itu, ke 27. Nah, jadi sungguh sulit sekali ya kalau untuk di hacker gitu maksudnya. Jadi yang disebut dengan berwujud seperti rumah, mobil, uang tunai, tanah, ya yang tidak berwujud itu kekayaan intelektual, hak paten, hak cipta, dan hak merek. Ya. Nah, inilah teman-teman ya contoh ya. Kita juga melihat contoh aplikasi nyata dari tokenisasi ini dalam bentuk aset berwujud ya, seperti real estate yang sekarang kita bisa lihat. Nah, nanti bisa ditokenisasi dan bisa dijual belikan. Kalau dijual dengan cara biasa, sepertinya harus satu.
ya harus satu rumah gitu. Tapi kalau di blockchain atau nanti di digitalnya sendiri bisa ditokenisasi sehingga jualnya bisa per bagian. Jadi unik ya dari teknologi-teknologi ini membantu kita, memudahkan kita dalam skala perubahan ekonomi. Nah, ada juga yang tidak berwujud ya dari cryptocurrency ini itu namanya NFT. Jadi fungible token yang membawa gelombang baru dalam dunia seni hiburan. Nanti kita akan buka di mana posisinya cryptocurrency. Nah, bagaimana cryptocurrency ini bisa berhubungan dengan blockchain? Jadi saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Kita bisa lihat di sini, yang di pertama ini ada cryptocurrency yaitu aset digital. Yang kedua adalah teknologi kriptografi, yaitu blockchain-nya sendiri. Sehingga setiap transaksi yang ada akan melewati blockchain ini dan tercatat keamanan dan transaksinya tanpa tanpa memakai nama dan emailnya kita kecuali kalau kita daftar di namanya exchanger. Tentu ada namanya KYC. Ya, jadi database kita harus ada di sana. Kalau tidak ada, ini akan menjadi masalah. Gitu. Ya, selamat datang dari Malang, Gorontalo. Ya, dari mana lagi? Dari banyak juga ya teman-teman yang malam ini hadir. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Jadi kegunaan pertama kali dari blockchain itu sendiri, ya, cryptocurrency blockchain ini, yang itu paling tua itu BTC, ya, yang lagi heboh sekarang, ya, tiba-tiba bisa naik sampai miliaran dalam satu BTC-nya. Dulu diciptakan sampai hari ini memang untuk pembayaran investasi dan transfer aset. Nah, teman-teman bisa lihat ya tujuan-tujuannya. Dan di sini, ya, di sini cryptocurrency ini volatilitasnya ini sangat-sangat ekstrim ya dalam perubahan-perubahan harganya, dipengaruhi oleh situasi situasi pemerintahan juga, ya. Waktu kemarin Presiden Amerika baru terpilih yang kedua kali, Trump, ya, mempengaruhi kenaikan harga dari Bitcoinnya sendiri. Jadi ada harapan untuk bertumbuh Bitcoinnya. Kalau keuntungan dari Bitcoin itu bisa kita dapatkan dari airdrop, mining, trading atau ICO. IEO, peluncuran token. Ya, jadi pada tahun 2017, ICO sangat populer pada saat itu diluncurkan namanya Ethereum. Ya, setelah Binance Coin, BNB yang terkenal sampai saat hari ini. Nah, risiko yang paling tinggi adalah tentang regulasi dan permainan-permainan para pemodal besar. Ini yang sangat mempengaruhi sekali turun naiknya. Jadi kecepatannya ini memang per milidetik atau per menit. Jadi ini benar-benar salah satu apa namanya ada resiko kalau kita eh, lending atau tradingkan ke dalam ya, atau tradingkan ke dalam ya bersama cryptocurrency untuk menambah ke kripto itu sendiri. Ini kalau tidak mempunyai modal besar ini sangat riskan. Jadi bersyukur bahwa kita ketemu Paloma Asia Pacific Limited dengan cara yang paling paling sederhana kita bisa nimbrung di dalam dunia cryptocurrency ya. Nah, kita mulai dari perdagangan spot, perdagangan kontrak berjangka, menyimpan koin untuk mendapatkan bunga, DeFi, penambangan dengan mesin mining, NFT, mengklaim airdrop. Nah, ini ya teman-teman arbitrase di bursa yang akan kita bicarakan. Tapi sebelumnya kita pengenalan dulu. Kenapa? Banyak sekali sekarang masyarakat berbondong-bondong untuk memiliki yang namanya ya atau berkecimpung dalam dunia cryptocurrency. Pertama adalah perdagangan spot. Jadi cukup membeli menahan mata uang kripto lalu menjualnya saat harganya naik. Risikonya adalah kalau kita jual satu hari itu juga, maka kita akan kehilangan keuntungan untuk jangka panjang. Contoh ini pengalaman yang lama aja, 2017 harganya masih 8 juta sampai 15 juta. Nah, pada saat itu kita memiliki 10 biji misalnya. Nah, sampai hari ini kalau kita simpan berarti satu biji Bitcoinnya, satu buah buah Bitcoinnya itu adalah 1,4 miliar hari ini. Sungguh luar biasa ya. Jadi ada teman-teman yang memang pada saat itu naik ke 30 juta, mereka jual. Jadi akhirnya ya harus kerja keras lagi untuk memiliki yang namanya Bitcoin ya. Jadi sekarang adalah perdagangan ya kontrak berjangka. Gitu.
yaitu posisi keuntungan besar dengan modal kecil namun juga berisiko tinggi. Kenapa? Kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang mengelolanya dan angka untuk masuknya itu pada saat-saat tertentu saja. Jadi begitu ya. Nah, risikonya adalah kita bisa kehilangan Bitcoinnya apa koinnya kita atau cryptocurrency-nya kita kalau kita tidak eh, dalam apa namanya punya sebuah keahlian ya. Nah, seperti itu. Ini adalah bagaimana kalau kita menyimpan koin untuk mendapatkan bunga, yaitu staking ya. Nah, di sini adalah bunga harian bisa ditebus kapan saja sehingga likuiditas dananya tinggi. Bunga jangka waktu tertentu bisa lebih tinggi. Jadi metode-metode yang sangat sederhana ya, tapi ya namun resikonya adalah platform penyimpanan bisa bangkrut ya. Dalam penyimpanan itu ada platform misalnya eh, apa cryptocurrency A, cryptocurrency B bisa bangkrut dan kita bisa kehilangan eh, seluruh hartanya kita melalui kripto ini ya. Ada dulu namanya Luna juga seperti itu. Bukan nama manusia ya, tapi nama salah satu koin yang sudah hilang ya atau bangkrut. Mungkin pengelolaan, mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bertransaksi di dalam cryptocurrency-nya sendiri. Dengan adanya DeFi, ya, jadi keuangan terdesentralisasi, DeFi ini membantu kita bisa bertransaksi. Dan ada hal lain lagi lebih bagus lagi, bisa meminjam dan meminjamkan agar kita bisa berdagang ya dengan percaya diri gitu. Perdagangan aset mendapatkan bunga. Jadi Ethereum yang menciptakan ini bahwa kita bisa melakukan transaksi. Jadi di sini kelebihan ini sangat luar biasa ya teman-teman. Aksesnya terbuka, privasi dan anonimitasnya, fleksibilitas aset, efisiensi kecepatan dan transparansi. Jadi ini kegunaannya. Yang kelemahannya itu paling banyak ditanya oleh rekan-rekan kita atau teman-teman kita adalah kurangnya perlindungan konsumen. Persyaratan jaminan ketika kita mau minjam ya harus sesuai jaminan kita dengan pinjaman baru bisa. Jadi tidak setiap orang bisa melakukannya. Risiko pertasan ya gampang. Nah, jadi saat sekarang itu yang dulu-dulu yang sekarang ini sudah diciptakan Devi sedemikian rupa. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana transaksi keamanan itu bisa dilakukan. Jadi manajemen kunci artinya teman-teman tidak boleh kehilangan ya. Tidak boleh namanya kehilangan kunci. Kalau kehilangan kunci maka tidak bisa dibuka lagi. Ya, ingat ya, karena dia tidak memakai emailnya kita atau namanya kita. Dia hanya terdiri dari 64 huruf dan angka. Ya, terima kasih yang semua sudah hadir. Nah, thank you malam ini yang telah mendukung Zoom dan ikut serta di dalam program trading arbitrase cryptocurrency. Jadi kita percaya bahwa perkembangan dari cryptocurrency ini sangat dahsyat ya, maksudnya bukan hanya sekedar sebagai sebuah perusahaan ya, tapi merupakan sebuah langkah yang bagus. Jadi manfaat kripto. Jadi apa yang dapat kita lakukan dengan uang kripto, ya kan? Apa yang kita dapat lakukan? Ini investasi dan pertumbuhan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kemarin teman-teman masih banyak yang ditawarin gitu. Ditawarin koin lah, ditawarin token lah, ya. Ada yang memang kebanyakan akhirnya tidak berguna. Tapi di Paloma Asia Pacific Limited kita fokusnya di USDT. Jadi Tether ya USDT. Jadi online, uang online, dolar online. Kita fokusnya di sana. Nah, Paloma yang melakukan tradernya gitu loh. Jadi tradernya ini bukan em, apa seperti trading yang lain ya, menunggu harganya sampai di mana. Ini harga sudah ada di dua bursa yang berbeda. Bagaimana dengan waktu yang sama bisa saling menguntungkan? Nah, karena dengan adanya pekerjaan-pekerjaan seperti ini ya program-program Paloma ini merupakan sebuah ekosistem. Jadi kalau contoh air kita masuk ke dalam talang gitu, apa pipa. Kalau dia nggak ada sirkulasinya, maka airnya akan menumpuk di dalam dan akan tumpah. Kalau di Bitcoin itu namanya bubble.
Jadi bagaimana biar dia tidak bubble, maka banyaklah perusahaan-perusahaan mengadakan apa namanya bisnis sehingga cryptocurrency itu bisa berjalan kayak Bitcoin ya bisa mutar, bisa keluar itu maksudnya. Jadi perusahaan Paloma sih salah satu. Jadi bagaimana mengajak seluruh masyarakat Indonesia ini mengenal yang namanya trading arbitrase cryptocurrency. Ya masih banyak yang belum mengerti atau paham. Makanya perlu kita diulang terus agar kita saling bisa belajar. Jadi bisa juga mendapatkan kripto atau Bitcoin melalui penambangan dengan mesin mining. Jadi melalui laptop atau PC, yaitu disebut software, ya, atau namanya rig. Rig itu sebuah alat persis seperti komputer, tapi nggak ada layar monitor. Dan di situ ada cara bisa mengambil atau selesaikan algoritmanya, sehingga hadiah ke kita itu adalah Bitcoin. Jadi ini kalau rig ini sungguh rumit juga karena membutuhkan dana yang besar untuk bisa ya mendapatkan BTC. Ya, ini penambangannya. Jadi yang pertama ya Selamat modal malam, besar. Bro. Ya, ya selamat malam. Halo ketemu lagi Pak Iwan Rosten. Ya, saya lanjut ya. Oke, terima kasih. Discussion, Bro. Selamat datang. Yuk. Ya, Ya, selamat selamat mendarat datang. di Paloma. Oke, thank you Pak. Nanti kita lanjut ya. Oke. Jadi teman-teman, yang pertama adalah membutuhkan modal yang besar. Yang kedua adalah apa? Menghabiskan energi yang banyak itu ya listrik. Karena dia bekerja 24 jam, 7 hari, ya, sehingga ada kalanya membuat rig ini bisa rusak komponen di dalam itu karena panas. Panas gitu loh. Jadi kadang-kadang tidak bisa diperbaiki, harus beli yang baru. Dulu satu rig itu bisa 15 juta, 10 juta, 5 juta. Sekarang nggak ada yang jual ini 2 juta ada. Ya, tapi kita harus banyak. Itu baru bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan BTC. Ya. Nah, ini adalah NFT. NFT ini adalah token ya, sebuah token yang tidak dapat ditukar. Jadi kalau kita membeli sebuah barang seni kayak kolektor lah. Contoh di Indonesia ini pernah yang terjadinya anak Indonesia dia coba menjual di OpenSea namanya. OpenSea yang membantu kita. Jadi dia kumpulkan 1.000 sampai 10.000 gambarnya dia selama 10 tahun. Nah, dia jual di situ. Ada yang beli, ada yang kolek fotonya dia, ya kan? Mendapatkan omset itu lebih kurang 12,6 miliar, ya 12,6 miliar sehingga Gojali namanya, Gojali itu mendapatkan royalti 1,5 miliar. Jadi dalam waktu 2 bulan dia bisa tiba-tiba mendadak kaya raya, gitu, ya. Nah, teman-teman, banyak sekali sekarang artis memakainya apa itu dari video klip mereka jual atau lagu-lagu langsung P2P. Jadi ke pelanggan langsung jualnya gitu. Ke pelanggan langsung tidak lagi melalui seperti OpenSea nantinya ya, tapi OpenSea masih dipakai sampai hari ini ya. Gitu loh. Jadi NFT ini juga bisa membuat kita mengoleksi foto-foto di rumah itu pun bisa. Tapi syaratnya juga ada dia ya. Syarat dan ketentuan dari OpenSea ini ada. Jadi saling belajar juga. Jadi bagaimana itu mendapatkan hal-hal yang biasa ini dari permainan yang ada di smartphone-nya kita, itu dari iDrop juga bisa. Yang lagi heboh sekarang itu dog sama hamster. Hamster lagi mau naik. Jadi ada teman, menurut informasi yang ada, itu sudah kumpulkan 20 juta. Ya, 20 juta itu klik. Diklik nanti dia diganti berapa? Mungkin $100, $200, sampai $500. Jadi waktu token tersebut diangkat ke market, ditawar ke market, kita boleh jual. Sehingga dia kembali ke kita adalah USDT. Ingat ya teman-teman ya, kenapa perusahaan Paloma Asia Pacific Limited ini bukan ke tokennya, tapi fokus ke USDT-nya. Bagaimana pengembalian USDT itu kepada kita sehingga ada cash flow buat kita, kita bisa ya manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi di dalam kripto ini investasi dan pertumbuhan dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa ini, ya investasi dalam mata uang kripto bisa jadi langkah, ya langkah cerdas untuk memaksimalkan portfolio kita saat ini. Ya, yakinlah kita bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, karena ini dibuat sedemikian rupa sekarang ini Paloma Asia Pacific Limited. Jadi buat teman-teman, ya
tunggu ada kabar baik dari Paloma, ya. Kita akan menebak sesuatu yang benar-benar membuat kita tambah semangat. Tapi teman-teman harus menunggu. Jadi di sini adalah win-win solution itu sangat penting sekali buat kita. Bagaimana pertumbuhan dari teman-teman, bagaimana teman-teman bisa sukses di dalam Paloma Asia Pacific Limited. Ini tim dari direktur marketing sedang menggodok. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan harapan yang lebih bagus lagi. Nah, akhirnya berjaya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nanti. Ya, jadi ini sebuah perusahaan yang bukan hanya lewat saja, bukan, tapi benar-benar eh, mengelola, ya, atau berbisnis di dunia namanya trading cryptocurrency. Jadi mengambil keuntungan. Jadi arbitrase namanya, ya, mengambil keuntungan, ya. Risikonya itu rendah. Keuntungan bisa sangat tinggi ketika harga kripto itu berfluktuasi. Jadi kemarin sudah terjadi di Paloma dalam 1 menit bisa mengambil sebuah keuntungan dari perbedaan harga itu 3.188. Jadi ini dilaporkan langsung oleh Bu Dewi dan terima kasih Bu Dewi, ya, yang setelah bekerja sama terus. Jadi perkembangan Paloma Asia Pacific Limited ini sangat-sangat bisa diandalkan gitu loh teman-teman, ya. Jadi di dalam arbitrase ini kalau kita melakukan secara eh, personal gitu loh, penarikan mata uang kripto dikenakan biaya di beberapa bursa, ya. Karena bisa juga dia antar negara, terus ada batasan jumlah penarikan harian. Yang terjadi sekarang ini sama dengan Indodax. Kalau kita warga negara Indonesia, ya dulu hanya boleh 200 juta. Dulu. Sekarang kalau tidak salah itu 1 miliar, ya. Dan kepada warga asing itu hanya boleh 250 juta kalau tidak salah. Jadi terbatas semuanya. Karena apa? Karena ada regulasi, ya, di setiap negara gitu. Nah, sekarang coba kita melihat ke arbitrasenya sendiri. Bagaimana kelebihan dan kekurangan arbitrase itu? Kalau dilakukan manual itu ada kekurangannya, itulah fluktuasi pasar, masalah likuiditas dan biaya transaksi. Ingat teman-teman, biaya transaksi ini kadang-kadang bisa menghabiskan modal kita. Modal kita bisa habis. Makanya ketika kita ketemu perusahaan Paloma Asia Pacific Limited, kita cuma memberikan atau eh, memberikan ke Paloma agar dikelola dana itu sedemikian rupa, jadi ada persentasenya kembalian ke kita. Nah, ini sudah merupakan satu cara yang bagus untuk kelola dana kita daripada simpan di bawah bantal, ya kan, simpan di rumah atau di celengan, dia tidak akan berkembang gitu loh. Sama dengan di lembaga-lembaga keuangan, kalau uang kita mungkin besar, mungkin, ya, mungkin ada bisa untuk mendapatkan 10 juta kalau di apa deposito itu sendiri, ya, anggaplah ininya cuma 4% setiap tahun gitu. Nah, kita setiap bulan cuma dapat berapa gitu. Jadi selain di deposito juga kita boleh mengembangkan di proyek-proyek seperti yang di perusahaan Paloma Asia Pacific Limited, yaitu trading arbitrase cryptocurrency. Nah, hari ini saya juga dapat kabar baik juga dari tim marketing, ya kan? Ada teman-teman yang sudah mulai memutar dan yang mereka mendapatkan bonus, ya kan? Ya bolehlah kita berbangga bahwa mulai dikenal Paloma Asia Pacific Limited. Ya, jadi mengapa harga kripto itu berbeda di berbagai bursa? Ya karena ada demand dan supply gitu, supply dan demand. Jadi ada permintaan, ya, ada penjualan, ada permintaan, ada penjualan. Seperti sebuah kota dia mintanya banyak nih permintaan untuk Bitcoin, Bitcoinnya nggak ada atau sedikit, Bitcoin jadi mahal. Terus di satu kota permintaannya sedikit, Bitcoinnya banyak, Bitcoinnya jadi murah. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau kita mau manual benar-benar memang kita harus menyiapkan dana sedemikian rupa. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah kita yang saat sekarang ini? Saya selalu mencetuskan bahwa ada 5 langkah yang paling bagus. Jadi manfaat kripto aja kita bicarakan di sini, ya. Investasi pertumbuhannya sendiri seperti apa? Terus kita ada pasif dan aktif seperti apa? Transaksi global, ya kan? Akses ke DeFi-nya, keuangan terdesentralisasinya. Jadi tokenisasi ini nanti akan terjadi, ya. Bagaimana ini menjadi satu peluang buat kita sehingga kita mempunyai kesempatan gitu loh. Oke? Jadi
kita bisa lihat di market seperti apa sekarang pertumbuhannya sangat cepat sekali, ya. Jadi bagaimana kesempatan ini kita dapatkan untuk mengelola asetnya kita, oke? Terus bagaimana kita fokus ya ke dalam perdagangan ini. Kita tidak masuk ke dalam perdagangan ini, cuma meletakkan sejumlah dana di Paloma Asia Pacific Limited sehingga dananya atau asetnya dikelola melalui sistem arbitrase cryptocurrency. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya hal-hal yang bisa kita ambil di dalam langkah-langkah ini. Jadi pertama adalah teknologi terkini, keamanan tingkat tinggi ya di Paloma ini tim ahlinya sudah ada, transparansi penuh, kita bisa lihat transaksinya ada di webnya kita. Yang keenam adalah fleksibilitas. Jadi ini yang paling penting. Fleksibilitas gitu loh. Fleksibilitas ini kami menawarkan solusi yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan ya kita semua melalui apa? Melalui nilai modalnya kita berapa. Jadi diingatkan lagi teman-teman bersabar nanti ada kabar baik dari tim-tim marketing juga apa yang diberikan agar kita tambah semangat lagi di Paloma Asia Pacific Limited ya melalui program apa tadi? Program trading arbitrase cryptocurrency. Ya teman-teman. Jadi di sini ada namanya strategi arbitrase cryptocurrency ya. Nah, yang tadi saya cerita itu di bursa A misalnya namanya antar bursa, arbitrase antar bursa. Di bursa A di Kraken itu harganya satu token itu, satu Bitcoin itu adalah 20.000. Kita beli. Kita beli, kita jual ke Kraken dengan harga Bitcoin di situ ada 20.300. Kita sudah untung 300. Kalau tidak ada biaya penarikan atau deposit, maka kita mendapatkan keuntungan yang full 300 itu milik kita. Jadi begitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini adalah sebuah siklus. Jadi setiap bursa itu berbeda harganya. Ada yang 20.000 misalnya 100, ada yang 20.000 50 gitu. Jadi berbeda semua ini menjadi kesempatan dan peluang bagi sistemnya kita yang namanya trading arbitrase. Yang nama segitiga tidak perlu keluar dari bursa. Kalau yang tadi yang pertama itu ya dia keluar dari bursa maka dia ada biayanya. Tapi kalau tidak keluar dari bursa itu di dalam transaksinya itu pasti ada perbedaan. Jadi saling beli, saling jual, saling beli, saling jual sampai di maksimumnya nanti. Jadi tidak usah keluar dari bursanya sendiri. Nah sekarang ini kita coba lihat bagaimana spasial. Spasial itu antar negara. Jadi antar negara misalnya di Jepang atau di Korea harganya berapa? Di situ pun ada kesempatan buat kita memakai trading ya arbitrase cryptocurrency ini bisa mendapatkan profit. Nah, sekarang itu arbitrase dengan AI kripto seperti apa? Ya, AI kripto perdagangan digunakan untuk dengan cepat mengidentifikasi dan mengeksekusi peluang arbitrase. Jadi itu teman-teman. Nah, di sini ada lagi eksposurnya terbatas ke pasar secara signifikan mengurangi potensi risiko yang terkait. Ya, seperti fluktuasi harga dan pergerakan pasar yang tiba-tiba. Jadi kita tidak tergantung kepada berapa kenaikannya. Nah, selisihnya ini yang kita butuhkan. Jadi selagi ada selisih, maka kita mempunyai keuntungan. Bisa diambil. Melalui perdagangan, sistemnya adalah trading arbitrase cryptocurrency. Tapi sebelumnya, mari kita lihat ya bagaimana perkembangan Paloma Asia Pacific Limited sampai hari ini melalui trading arbitrase cryptocurrency. Silakan. Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa ada cara untuk meraih keuntungan dari ketidakseimbangan pasar tanpa mengambil risiko tambahan? Inilah arbitrase, mengidentifikasi perbedaan harga di berbagai pasar dan memanfaatkan celah tersebut. Contohnya, beli dengan harga rendah di satu pasar, jual dengan harga tinggi di pasar lain. Terdengar sederhana, bukan? Tapi mengelola ini di berbagai platform dan dalam waktu nyata membutuhkan presisi dan kecepatan. Disinilah Paloma berperan. Alat canggih Paloma dirancang untuk menyederhanakan arbitrase, memberikan wawasan real-time dan solusi trading otomatis yang melacak pergerakan harga di berbagai pasar secara instan. Dengan Paloma,
Anda tidak hanya mengidentifikasi peluang, Anda bertindak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih efisien. Baik Anda seorang trader berpengalaman atau baru dalam dunia arbitrase, Paloma memungkinkan Anda untuk trading dengan percaya diri, memaksimalkan keuntungan dengan risiko minimal. Ubah ketidakefisienan menjadi peluang, mulailah trading dengan lebih cerdas bersama Paloma. Ya, terima kasih semuanya bahwa kita kembali lagi ke Paloma. Jadi Paloma ini berkembang sedemikian rupa ya sehingga peminatnya semakin banyak. Jadi di sini adalah penghasilan Anda adalah strategi kami. Jadi kalau teman-teman tidak berhasil, apa yang bisa kita tambahkan sebagai semangat dan tambahkan sebagai cara agar teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang bagus di dalam Paloma Asia Pacific Limited. Nah, inilah dia Hagen McCartney yang eh, para pencetusnya. Jadi mengadopsi teknologi canggih, kata beliau ya, sehingga teknologi ini bisa dipakai oleh kita semua sebagai salah satu langkah di dalam perdagangan. Kita saat sekarang ini punya filosofi, ya, filosofi ini adalah tentang berbagi pengetahuan dan pertumbuhan bersama, pemikiran inovatif dan perspektif luas, pengembangan platform, dan memaksimalkan keuntungan pengembalian investasi. Nah, pengetahuannya seperti hari ini, ya kita sama-sama, ya, bagaimana kita bicara tentang dukungan, tentang inovasi, tentang pendekatan berbasis data, ya, tentang bagaimana kita mengelola sedemikian rupa sehingga komunitas ini terhubung dengan kuat dan menjadi salah satu caranya kita atau salah satu aset untuk bisa menghasilkan cash flow-nya kita melalui program trading arbitrase cryptocurrency. Nah, sekarang visi misinya, bagaimana visi misinya? Berkelanjutan maksimalkan pengembalian, membangun hubungan jangka panjang ya dengan para klien. Misinya adalah bagaimana memperluas jangkauan global. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa integritas itu sangat penting di inti-inti cara kerja dan kekuatan dari Paloma Asia Pacific Limited. Kedua adalah inovasi, ketiga adalah keunggulan, dan keempat adalah kolaborasi seperti hari ini. Kita sedang berkolaborasi, ya, sedang memperluas cara Paloma ini, Paloma Asia Pacific Limited ini, sehingga program ini benar-benar bisa terpakai. Sehingga ketika program ini sudah aktif, kita bisa mendapatkan cash flow dari sana melalui pasif dan aktif, ya. Sangat dianjurkan untuk referral. Jadi teman-teman tidak usah khawatir bahwa Paloma Asia Pasifik sendiri sudah memperkuat dirinya melalui ya surat-surat izin atau legalitas, tapi saat sekarang masih yang internasional. Karena Paloma ini bukan perusahaan yang baru hari ini. Dia sudah jauh-jauh hari, mereka itu di tahun 1981 di New York. Nah, sekarang pengembangan mereka waktu dulu itu pengembangannya dari di falas, ya perdagangan falas, ya, terus pengembangan aset dari properti, jual beli kapal mewah. Nah, saat sekarang dalam 10 tahun ini mereka melihat bahwa cryptocurrency ada peluang di situ dengan trading arbitrase. Kita bisa mendapatkan cash flow dengan cepat. Itu bicaranya per menit ya, per menit yang kemarin terjadi itu. Dan semakin canggih dari software ini, artinya kita bisa mendapatkan profit lebih besar. Nah, bagaimana untuk menambah situasi dana dari kita yang memang apa namanya ada kalanya terbatas, ya kita aja lah masyarakat sambil belajar, sambil beredukasi masyarakat bagaimana mengenal dunia cryptocurrency melalui perdagangan yang sederhana yang kita lakukan kemarin. Ya, $10, $30, $50. Jadi angka-angka seperti itu yang kita coba ajak teman-teman sambil berdiskusi, ya, ide atau saran, tanya jawab sehingga pengembangan dari Paloma Asia Pacific Limited ini menjadi maksimal. Nah, saat sekarang ini dunia keuangan itu kan cukup rumit. Jadi aspek keuangannya sangat perlu sekali. Jadi Paloma sudah menyiapkan diri melalui pengelolaan risiko, membimbing keputusan, memanfaatkan peluang, membangun keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja. Jadi optimalisasi portfolio meningkatkan efisiensi ini sangat penting sekali bagi Paloma.
Kenapa sistemnya sederhana? Kenapa sistemnya tidak ribet seperti perusahaan-perusahaan lain? Karena ya itu cuman perdagangan saja, perdagangan mengambil perbedaan harga di waktu yang sama ya di dua bursa yang berbeda. Jadi ini rahasia rumusnya. Nah, di sini ada lagi arbitrase itu pembelian ya, penjualan aset yang sama di berbagai bursa pada waktu yang sama. Jadi kenapa kita harus memakai namanya trading arbitrase cryptocurrency softwarenya ini sehingga kalau dilakukan manusia itu kadang-kadang hal yang mustahil. Karena kecepatan dari perubahan harga ini yang paling penting buat kita ini di per milidetik atau per menit ya. Nah, sekarang ini jenis-jenis strategi arbitrase ini ada dua melalui pasar, yaitu melalui identifikasi peluang mengeksekusi perdagangan dengan cepat. Sedangkan statistik itu melalui apa? Database, alat canggih, algoritma pembelajaran mesin, ya, yang luas untuk menghasilkan pengembalian yang konsisten. Nah, sekarang kenapa di sini kita selalu memakai ada humannya, ada manusianya, yang ikut campur di dalam segala keputusan yang ada. Karena manusia yang menciptakan, manusia juga yang harus ada di situ untuk sebagai satu tanggung jawab, sebagai satu disiplin. Karena bila terjadi sesuatu melalui mesin, manusia harus terlibat di dalamnya untuk mengambil keputusan stop atau lanjut. Jadi begitu atau memperbaikinya. Strategi dalam aksi. Jadi seluruh dunia ya, menurut informasi yang sudah ada. Selamat datang Rosmandianto. Jadi seluruh dunia nanti kita ada tanya jawab ya setelah PDF-nya selesai. Lebih dari 560 juta orang di seluruh dunia memiliki uang kripto pada tahun 2024 ya, 2024. Jadi banyak sekali. Jadi Indonesia itu sudah mencapai 20 juta lebih kurang ya. Database ini yang 560 itu kita ambil dari ya demansage.com, cryptocurrency statistik. Jadi ada datanya. Kemudahan-kemudahan kenapa Indonesia menjadi satu peluang buat kita untuk pengembangan dari proyek trading arbitrase cryptocurrency yang dari Paloma Asia Pacific Limited karena Indonesia peluangnya besar sekali dan masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu cryptocurrency. Masyarakat yang sering sekali diajak, ayo trading, trading kripto, ayo jual beli koin sama token. Akhirnya tidak ada hasil. Kalau kita kan fokusnya di mana? USDT-nya. Jadi Paloma yang melakukan perdagangan itu sendiri, mengambil kesempatan ya di dua bursa yang berbeda, bagaimana mengambil perbedaan itu dalam waktu yang sama. Nah, ini harus ada apa softwarenya di sana gitu loh. Kenapa orang berbondong-bondong kalau teman-teman masyarakat berbondong-bondong masuk ke dalam dunia cryptocurrency karena mudah untuk mendaftarkan gitu loh. Ya, kembali lagi maaf ya, nanti ya Rosmandianto. Nanti kita ada tanya jawab ya. Oke, setelah saya selesaikan PDF ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kembali kepada manfaat dan teknologinya. Jadi bagaimana pengawasan pasar, identifikasi peluang, pelaksanaan strategi perdagangan, dan perkiraan optimisasi keuntungan. Dan ini sangat penting sekali dan sudah disiapkan oleh para tim dari Paloma Asia Pacific Limited sendiri. Jadi pengelolaan dari dananya kita sangat diperhatikan dan punya disiplin yang tinggi untuk pengelolaan itu agar bisa berkembang. Prioritas praktik manajemen risiko yang kuat, yang mengatasi tantangan risiko dalam perdagangan arbitrase, itu selalu kita lakukan. Jadi langkah-langkahnya adalah ketika database itu sudah masuk, bagaimana langkah-langkahnya untuk pelaksanaan perdagangan arbitrase itu dan menghasilkan keuntungan. Jadi secara sederhana adalah semua jalur sudah dipelajari. Jadi ini adalah beberapa teman-teman kita yang sudah sukses. Ya contoh lah 4 hari yang lalu ada teman-teman mengatakan Pak dari tim marketing ya mengkabarkan kepada kita sebagai narator, narasumber, sebagai pembawa berita dari Paloma Asia Pacific Limited ya bagaimana pengembangan proyek ini sudah ada yang bisa menyimpan 12 juta. Dia mulai dari 10 dolar pada saat itu, 10 dolar. Karena dia sangat aktif sehingga ada penghasilan berbalik ke dia, pengembaliannya cepat ya dan WD-nya juga cepat. Itu dia. Nah, bagaimana kalau penghasilan Anda adalah strategi kami kalau tidak ada langkah-langkah yang konkret gitu, yang pasti. Jadi sebelum masuk ke dalam, mari kita melihat cara kita melihat uang.
Ya, apakah kita tetap simpan di bawah bantal atau kita aktifkan uangnya, ya, sehingga kita bisa memiliki uang dan digandakan terus, digandakan terus, digandakan terus. Mari kita tonton ya dalam waktu Dalam satu. bukunya yang inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Ayah kaya, yang mewujudkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial Anda secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Paloma menyelaraskan pembelajaran ini dengan menawarkan platform untuk investasi cerdas. Sama seperti ayah kaya yang mendukung investasi yang terinformasi, Paloma menyediakan alat dan pendidikan untuk membantu Anda mengembangkan kekayaan di pasar blockchain dan mata uang kripto yang dinamis. Dengan Paloma, Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan ahli, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan. Jangan hanya memimpikan kemandirian finansial, wujudkanlah. Ubah masa depan finansial Anda dengan Paloma. Mulailah berinvestasi dengan cerdas hari ini dan terapkan pelajaran dari Rich Dad Poor Dad sebagai jalan menuju kesuksesan. Bergabunglah dengan kami sekarang dan bentuk kekayaan Anda dengan percaya diri. Nah, ini kenapa mesti 5? Karena di sini ya kita selalu harus ingat ya, misi untuk edukasi pertama. Jadi kami percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan, oleh karena itu kami menyediakan sumber daya edukatif bagi semua anggota atau member. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang paling penting adalah di Selasa sama Selasa, Rabu, Kamis. Karena diskusi di sana bagaimana pengembangan Paloma sehingga Paloma merupakan nanti merupakan sebuah perusahaan yang bisa bersaing ya di dalam kancah kompetisi-kompetisi yang ada di dalam dunia keuangan ini gitu loh. Yang kedua adalah peluang investasi yang beragam. Kami menaruhkan berbagai jenis investasi yang maksimalkan potensi pertumbuhan. Ini yang paling penting. Jadi komunitasnya terhubung ya bergabung dengan Paloma berarti menjadi bagian dari komunitas ya yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan yang terjadi hal ini. Selanjutnya adalah Oke, selanjutnya adalah transparansi penuh setiap langkah dalam proses. Arbitrase kami jelaskan dengan jelas sehingga Anda ya lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi melalui programnya kita di website itu sudah mulai lengkap, mulai dikasih ya cara-caranya untuk deposit, cara-cara untuk WD, semua sudah ada di sana. Jadi dulu nada, inilah perkembangannya kan. Jadi tim ahli dengan pengalaman mendalam di industri yang nomor 5-nya kripto yang di industri kripto dan keuangan, tim kami siap memberikan dukungan yang terbaik. Ya, kita sudah termasuk timnya. Jadi kita pihak yang namanya support system. Kita bikin support systemnya seperti apa untuk mendukung para anggota dan member. Mulai dari yang offline sama yang online. Ya, ini seperti sekarang yang online-nya. Yang offline itu sudah ada. Di beberapa daerah, misalnya kita kasih contoh dari Pak Yusuf Khairon, ya kan, dia sudah yang kelima kali bikin acaranya. Artinya apa? Dari teman-teman juga ada Pak Yap, ada Pak Sopian, ada Pak Iwayan Rosten, dan yang lain-lainnya ada Pak Asep Gumilar, ya Bu Dewi. Semua memperkenalkan program ini. Jadi program ini sudah bergerak ke arah yang apa? Pengembangan. Pengembangan. Jadi banyak yang teman-teman masih meragukan, ada meragukan. Kalau meragukan pelajari, pelajari dengan modal yang kecil, yang semampunya, modal yang semampunya maksudnya. Nah, mulai 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 melihat ini sebagai satu peluang yang bagus, ya. Oke.
Saya sebentar ya. Oke, selamat datang Ibu Dewi ya, baru masuk ya. Oke, kita mulai lagi ya, sedikit lagi ini. Jadi tentu Palomo menyiapkan hal yang serupa gitu loh. Bagaimana paket ini bisa kita angkat dan paket ini bisa menjadi salah satu langkah bagus kita untuk pertama kali mengenal Paloma Asia Pacific Limited di $30. Jadi untuk peningkatan investasinya bisa di 10, 20, 30, 40 sampai 100. Kemarin pertama kali adalah $50. Setelah itu ada permintaan dari market, Pak, coba buka yang kecil. Kita buka yang kecil sebagai promosi. Nah, kemarin yang promosi itu sudah habis, tapi ya kan, tapi gitu. Kita naikkan ke 30. Kita mau naikkan ke 50, tapi kita naikkan ke 30. Tidak mengurang ya dari apa yang kita mau, di situ ada kompensasi yang diberikan kalau di 30 itu. Tapi teman-teman mohon bersabar bahwa ada kabar baik ya, ada kabar baik yang memang ada pertumbuhan-pertumbuhan yang bagus sehingga dari direktur marketing dan tim marketing ya akan memberitahu anggota dan member ya nanti kabar baik ini seperti apa. Nah, kita butuh win-win solution teman-teman. Win solution ini adalah teman-teman bisa berhasil ya, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan, kita punya strategi yang bisa membuat teman-teman lebih sukses lagi. Jadi begitu teman-teman. Kita habiskan dulu ya. Nah, ini ceritanya untuk peningkatan. Tapi kalau dia 10.000, misalnya dia masuk dengan paket 10.000, dia boleh dengan 5.000 langsung. Gitu. Jadi untuk mudah dihitung dan perusahaan Paloma menyiapkan kontrak yang sangat pendek, ada 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan 180 hari. Tentu semuanya ada perbedaan dalam persentasenya. Nah, teman-teman, ingat ya, kalau misalnya asetnya sedang dikelola dan teman-teman mau ngambil pokoknya, pokoknya mau diambil, maka ada penaltinya di sana. Kalau yang 7 hari kena 10%, 20 hari, ya 30 hari kena 20%, 90 hari kena 30%, premium 180 hari kena 50%. Untuk apa? Ini adalah disiplin dalam bisnisnya kita. Jadi sebuah bisnis sedang berputar, sedang berputar, kita tiba-tiba teman ngambil, cek, pasti di situ ada kekurangan. Nah, kekurangannya. Jadi kalau kekurangannya saya yang nambah, tidak ada yang nambah. Nah, jadi ini merupakan sebuah beban yang jadi akan terganggu. Jadi kreditnya pun terganggu. Nah, makanya kita kalau disiplin, kita terus ngembangin proyek ini di pasif dan aktif. Ya, 4 hari yang lalu sudah ada kabar bahwa ada teman-teman yang setiap bulannya sudah dapat 12 juta ya dari programnya Paloma Asia Pasifik melalui trading arbitrase cryptocurrency. Nah, inilah yang 30% ya. Kalau per harinya dapat berapa, pembagiannya berapa kalau akhir bulan. Kalau di presentasi diskusi pendapatannya ini ya investor kalau 7 hari ya 40-60, 30 hari 50-50, 90 hari 60-40, sedangkan 180 hari itu 70-30. Ini sudah bisa membantu teman-teman dalam hal bisnis ini bahwa pengembangan proyek yang Paloma Asia Pacific Limited bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya 4 tahun, 5 tahun barangkali, ya. Dan kita juga bisa melakukan dengan aktif, ya untuk pengembalian modal cepat. Itu ketika kita mengundang 1-2 orang teman, kita dapat 5%. 3 dan 4 kita dapat 10%, 5 kita dapat 20%. Jadi teman-teman, selain ini kan ada reward juga. Sekarang sudah dibuka reward. Bagaimana teman-teman kalau sudah terima reward itu seperti apa? Nah, ini salah satu untuk pekerjaannya. Ketika kita sudah bisa menghasilkan kualifikasi, maka kita akan diberikan reward oleh perusahaan Paloma Asia Pacific Limited itu. Ya, macam-macam ya barangnya dari handphone, dari uang, emas, handphone sampai ke mobil. Ini ada lagi namanya 100 U. Kali 5% kalau 1 orang saja. Kalau misalnya dia 5 orang, misal menghasilkan 10.000 U, kali 20%, itu 2.000. Sekarang dolar naik, berarti 31 juta bisa dapat. Sudah terbukti 31 juta. Bayangkan teman-teman, kita hanya apa? Menjual informasi dan menawarkan program Paloma Asia Pasifik ke teman-teman yang ada. Jadi semua apa yang kita ceritakan, kita selalu disclaimer ya. Ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Tapi harapan kita adalah tepat semua. Dari mana? Komunitas ini saling tukar ide dan saran.
serta tanya jawab. Kita buka forum tanya jawab. Kami mengundang teman-teman untuk percaya pada strategi arbitrase kami yang terbukti. Jadi silakan teman-teman, boleh kita angkat Pak Iwayan dulu ya, Pak Iwan Rosten. Tangannya sudah melambai. Ya, selamat malam, Prof. Iya, selamat malam. Silakan Pak Kemarin Iwayan, nggak bisa, kangen kemarin nggak ada. kemarin nggak bisa, Prof. Masuk rumah sakit, Prof. Kenapa Pak? Gini, kumat insomnia saya. Oh, nggak bisa tidur. Iya, bisa bisa sampai 10 hari nggak tidur tidur. Waduh. Iya, benar, Prof. Oh, iya, dengar Tidak dengar bisa dengar tidur. sekali suaranya. Ya, 10 hari nggak tidak tidur bisa tidur tidur. katanya. Iya, benar-benar tidak bisa tidur siang dan malam. Wah, wah, wah. Iya, Pokoknya sehat selalu, Pak Iwayan. iya. Terima Ya, kasih, Prof. Ya, terima kasih. terima kasih sudah Gini, hadir gini, hadir. Thank you. ya, gini, Prof. Saya Ya, terkesan sih biar ada gini, Prof. ya. Jangka waktunya itu 1 tahun atau 2 tahun, Prof. Saya ingin itu, Prof. Saya ingin Oke. itu artinya gini, artinya ke depannya itu biar masa depan itu benar-benar terancang lah, Prof. Kalau yang kalau Amin. yang kalau yang 6 bulan itu terlalu cepat, Prof. Nggak bisa, cepet banget. Ya, iya. Lagi lagi apa namanya itu? Lagi ikut lagi gitu kan enggak sekalian 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, Prof. Saya Ya, sangat sebuah bisnis itu mengharapkan harus gitu, dua Prof. tahun minimal. Ya, ya itu dah, Prof. Hmm. Artinya ke depannya itu biar kita bisa masa depan itu benar-benar terkunci lah, Prof. Itu maksudnya. Kalau Impian tercapai. kalau yang kalau yang apalagi yang 1 minggu 1 minggu itu terlalu cepat itu, Prof. Ya, itulah mudah-mudahan ada sih, Prof. Ya, Ya, terima itu kasih. yang saya harapkan ya. Nah, sekarang Ya, kan Pak Iwayan. perkembangan perkembangan Paloma kan sudah luar biasa Terus, menggembirakan. ya. Sekarang Amin. tidak ada yang ribet-ribet masalah izin kan, Prof. Ya, Sudah betul. hilang masalah sudah hilang masalah masalah izinnya sudah hilang. Yang izinnya profesornya yang izin. Itu, Prof. Luar Iya, biasa, iya, Prof. iya. Sehat-sehat sehat-sehat Amin. selalu, Prof. Pak, Ya, ya. ya, terima kasih, Yang Prof. penting Pak Ya, Iwayan sehat selalu, bisa tidur, bisa tidur. ya, terima kasih, Prof. Ya, terima Ya. kasih banyak. Thank you Pak Iwayan Rosten, ya begitu Ya, semangat. terima kasih. Luar biasa nih teman-teman. Kemarin saya kaget, oh, nggak ada, saya panggil-panggil nggak ada, ya kan? Ternyata lagi check Masuk up di rumah rumah sakit, Prof, sakit. ya. Ya, Ya, pokoknya ya, saya selalu Pak ya. Thank you. ya, makasih, Jadi bagi Prof. teman-teman Ya, yang lain, silakan ada pertanyaan, ada ide, ada saran. Mari kita kembangkan Paloma Asia Pacific Limited. Harapan kita Paloma bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya 4 tahun, 5 tahun, ya. Jadi terus berkembang karena apa informasi dan meeting-meeting yang ada kita lihat sudah mulai serius dan teman-teman tinggal menunggu sebuah kabar baik dari Paloma Asia Pacific Limited, bagaimana bisa memberikan sebuah harapan baik kepada teman-teman anggota atau member, ya. Ini sangat luar biasa. Jadi silakan menunggu kabar baik ini. Karena kabar baik masih banyak. Nah, jadi sehingga kita memang bisa berbisnis dengan luar biasa, ya. Selamat datang kepada Ibu Dewi, Pak Iyap Aja, ya. Asep Gumilar. Tadi saya lihat ada Pak Asep Gumilar, ya. Barangkali ada pertanyaan kepada teman-teman yang lainnya. Silakan, ya. Silakan yang ada bertanya. Malam, Kami Pak. mudah. Pak Sopian. Ini yang saya lagi cari-cari nama. Siapa ini? Selamat malam, Pak Sopian. Yo, selamat malam, Prof. Silakan. Ya, Waktu dan tempat. ya. Pak Wayan, walaupun insomnia masih fresh juga nih, Pak Wayan. Iya, Walaupun makanya Kena, luar fresh biasa ya, ini. fresh kena, terus ya. Luar kena biasa, saya, Pak Wayan. kena saya kemarin udah keteter itu udah 10 hari enggak bisa tidur itu. Terakhir Ya, kemarin ke rumah sakit saya ke UGD lagi. Malu-maluin aja. Yalah, Ya, salut, terima kan kasih cek Pak kondisi, Sofian. Pak. Ya, ya, salut, salut, Pak. Salut, Pak. Jadi begini, Pak. Alhamdulillah. Jadi ya,
Jadi begini kita itu memang Ya, tugas kita Pak Wayan untuk meyakinkan para calon-calon member ini. Jadi biar mereka itu lebih percaya kepada Paloma. Itu mungkin tugas-tugas kita, ya, Pak. Ya, Iya, itu harapan benar, kita. Prof. Iya. Nah, jadi bagi sekali kami harapkan untuk Paloma selalu berinovasi, Pak. Selalu berinovasi. Iya, Jadi jangan benar sampai ya. eh, kita ini istilahnya ketinggalan inilah ya nggak informasi. Terus Iya, benar. inovasi ya sangat perlu itu karena kita tahu Iya. mungkin banyak sekali platform-platform yang lain yang akan bermunculan. Ini yang ya, Iya, menjadi iya, salah benar. satu ini yang Benar ya. ini ya Iya, yang kita benar khawatirkan. itu, Jadi Pak. kalau misalnya Iya. setahun 2 tahun dengan kepercayaan kepada Poloma itu cukup meyakinkan, itu amin. harapan kita, Pak. Itu mungkin Iya, sedikit benar, benar. masukan, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak Iya. Prof. Ya, terima kasih Pak Sopyan, thank you. Jadi 5 langkah awal ini sangat bagus sekali. Kita mulai dari yang kemarin ada bicara 12.000. Jadi dari ujungnya 12 itu adalah kolaborasi dan usaha besarnya kita. Terus setiap bulan itu seperti apa dari hasilnya menengah, ya kan? Nah, inilah yang dapat kita pantau bagaimana Paloma ini bisa berkembang sedemikian rupa. Pertama adalah kerjasama timnya seperti apa ya dalam 12 hari ya. Jadi pertumbuhan ini anggotanya aktif dan berdedikasi gitu loh. Seperti Pak Iwayan, apa Pak Sopian dan lain-lainnya. Inilah anggota-anggota yang member yang berdedikasi penuh kepada Paloma Asia Pacific Limited. Tentu Paloma sendiri akan memperhatikan ya. Ya. Jadi ini Aja. benar-benar walaupun ada kalanya kita belum mendapatkan ya kan. Tapi kita aktif itu yang paling penting dulu sehingga pengetahuan ini bisa disampaikan. Nanti Betul. kalau di lapangan tinggal nambah sedikit-sedikit untuk cara menawarkan kepada teman-teman yang lain. Dan Tadi inilah ini Prof, ya sebentar Prof. ya Tadi saya siap. lihat di grup bagus juga tuh postingan Pak Muawis ya dari Lampung kalau Ya, nggak salah itu, yang iya, istilahnya ada reward juga dari Paloma ya kalau nggak salah. iya, Ini mungkin ini betul. dengar Pak Muawis dari Lampung ini mungkin ada saya lihat nih. Mungkin bisa di ini Pak Pak Muawi ya. Silakan Pak Muawi kalau buka mic-nya. Muawis kalau nggak salah Pak Muawis ya. Muawis ya, Muawis kalau hadir Muawis malam dari ini Lampung kalau dengar dari Pak. Lampung, Jadi kita silakan ingin dibuka dengar mic-nya. ceritanya. Ya, bisa komunikasi kita dengan Pak Sopian. Jadi thank you ya Pak Sopian. Ya, Ini pertumbuhannya benar-benar harapan kita adalah pertumbuhan ke 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Iya, Jadi seperti betul. inilah harus ada kesabaran sebenarnya. Ada teman-teman Betul. yang sudah Iya. lepas dari Paloma Asia Pasifik, tidak mau ikut lagi, eh, belum tahu bahwa perkembangan ini benar-benar untuk para anggota dan member bagaimana Paloma memikirkan itu. Dan ini ya. real, Iya. sudah ada di grup informasi-informasinya. Tapi Kalau saya silakan selalu mulai. begini, gini Bro, Ya, saya menekan ya, kepada member saya, artinya kalau ya, kita menyimpan uang di bank itu mungkin ya. mungkin akan mengadakan penyusutan itu ke dalam jangka waktu tertentu, ya enggak? Mungkin Ya, Bukan salah satu bukan akan, Pak. strategi. Bukan akan Iya, tuh, Pak. Bukan akan iya, itu sudah pasti. sudah pasti itu kan Pak, benar. Iya, sudah Jadi kalau pasti kita ya. menyimpan uang di bank, penyusutannya memang luar biasa. Jadi betul, betul, perbandingan betul. dengan Iya, Paloma kalau kita invest mungkin Ya, perkembangan uang kita akan berkembang. Itu saja kalau kita meyakinkan ke iya. member-member Lima kita. persen itu ya. Iya. Iya, itu saja, Pak. betul, betul. Thank you Pak Sopian telah memberikan sebuah saran yang bagus sekali ya sehingga kita bisa ada pilihan-pilihan yang paling tepat sehingga Paloma ini bisa berkembang dengan pesat. Jadi tadi saya lihat Pak Agus ada buka ini mic-nya. Silakan Pak Agus nih. Pak Agus nih ada ide dan pertanyaan. Silakan buka mic-nya. Ide, saran dan pertanyaan Pak Agus nih. Silakan dibuka. Oke, atau Pak Ran. Oke, Pak Agus nih ya. Atau yang lainnya silakan untuk bertanya, untuk memberikan sebuah saran agar pertumbuhan Paloma ini menjadi sebuah perusahaan yang siap bersaing ya di kancah dunia trading kripto gitu. Ya, terima kasih kepada Pak Tugirin. Paloma ini menjadi harapan masyarakat membangun finansialnya. Thank you. Ya, jadi
Untuk hal-hal yang ditanyakan oleh Pak Randi nanti dijawab oleh para marketing ya. Nah, ini belum dapat situasi yang fix, tapi seperti apa nanti win solutionnya. Tentang paket yang $10, $30, $50. Jadi $30, 10 dan $30 ya. 10 atau di $30-nya. Jadi ini adalah proses kita menuju ke usaha yang lebih bagus lagi. Silakan Pak Busro Effendi, dibuka mic-nya. Selamat malam Assalamualaikum Pak Pak Busro. Prof, selamat malam Ya, nih. semangat. Ya, Hmm, Semangat, semangat semangat Prof. kita. Saya Ya, ini ya. dari Riau nih Prof. Ini Baik, Riau. saya Ya, kan senang sekali di Paloma ini karena kita ya, dibikin voting kan, kayak $10 itu kan. Saya ya bersyukur betul, karena di tempat lain mungkin agak kurang ini. Kalau di Paloma kita dikasih kesempatan untuk voting mengenai betul. $10 Silakan itu. dipilih. Masalah Betul. nanti persetujuan dari manajemen Paloma itu tergantung dari manajemen. Tapi saya sangat menyokong masalah $10 itu. Kedua ada Ya, Prof, kalau bisa kontrak itu bisa 1 tahun 365 hari berarti kan kita jangka panjang Prof. Saya beranggapan gitu aja. Kalau ya. udah 365 hari, kalau saya bisa, berarti kan kita jangka panjang. Berarti kita bisa mengembangkan downline kita bisa ini berarti kita ada jaminan ya Prof 365 hari atau 180 hari udah bagus Prof. Jadi saya bersyukur Di di Paloma kasih marketing. kesempatan kita untuk tukar pikiran. Ya, Ya, cuman itu aja Prof. Mudah-mudahan yang $10 diaminkan sama Paloma itu jangka yes. panjangnya Prof. Cuman itu aja Amin. Prof. Ya, thank you Pak Busro Effendi. Terima kasih sekali. Tadi Dua orang. Pak Muawis baru masuk ya. Terima kasih Pak Busro Effendi ya. Akan kita sampaikan. Silakan Pak Muhammad Muaiz. Tadi dicari yang dari Lampung ya. Dicari sama Pak Sopian. Pak Sopian, tek tek tes. Dibuka Halo. mic-nya Pak. Yo yo Ya, yo yo. Ya, Pak Muhammad Muawis. Betul ya? Muawis ya. Ada di layar itu. Silakan Diangkat. buka mic Pak Muawis. Dibuka mic-nya. Halo, Pak Muawis. Apakah memonitor suara kita? Silakan dibuka suara kita. Silakan berbincang-bincang kita malam ini. Baik, Datang. Assalamualaikum Prof Ya, Waalaikumsalam. dan rekan-rekan yang sempat hadir pada malam hari ini. Jadi ada yang bertanya tentang Ya, kiat-kiat kita sehingga ya. kemarin kita mendapatkan bonus referral itu. Jadi memang kita mulai dari yang terdekat dulu, dari keluarga kita, kemudian rekan-rekan kerja itu Ya, kita kenalkan dengan modal yang waktu itu saya masih $10 ya Prof ya. Masih ya. yang $10. Kemudian sampailah saya 5 ya, 4 atau 5 lebih itu sudah 20%. Dan Oh, kebetulan saya beruntung di downline kita yang kelima itu kemarin memberikan deposit lumayan besar kan. Depositnya lumayan besar, jadi kita alhamdulillah dapat bonus referral 20% dari $1.500. ya, ya. Jadi sekitar $300 Prof. Jadi kemarin itu makanya terus kemudian dijadikan testimoni untuk kawan-kawan itu. $300 ya. $300. Wah, luar biasa Pak. Kena ikan Selamat hiu Pak. itu. Wah, Mendapatkan ikan hiu tuh. ya, langsung 5 juta itu. Iya, ikan hiu itu Pak Wayan. Ikan Bukan hiu dia. teri, bukan teri lagi. Ya, ya. Rewardnya Jadi berapa tuh Pak? Rewardnya berapa tuh Pak Muawis? Kali 16, kali 16 kemudian 300 juga itu. kalau 16 dia 300 Pak. mencapai 1.500 itu ada tambahan lagi, 16 yaitu 300 Pak. Dolarnya sekarang 62 USDT. Ya, Nah, 60. untuk untuk makan bersama tim lah sambil konsolidasi, sambil saling
berbicara untuk kedepannya Poloma seperti apa. Karena harapannya kan tidak hanya berhenti pada tim kita, kalau bisa tim yang ada ini pun juga berkembang membentuk tim-tim yang baru lagi. Luar Saya kira biasa. saya kira itu Prof. Yang penting semangat. Ya. Jadi ada momen-momen apapun kita duduk nongkrong itu kita apa namanya tipis-tipis Cerita kita kenalkan ke mereka. Cuman di sini Luar- Pak Muawis, mohon maaf nih. Kenapa baru malam ini tampil, Pak? Sebelum-sebelumnya nggak tampil gitu kan? Karena kita kan perlu satu tukar pikiran, satu sharing kan untuk belajar ilmunya gitu, Pak. Iya, pertama apa namanya? Sebenarnya kita sering menyimak, hanya saja memang ada juga sembari pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jadi apa namanya? Kita lebih baik menyimak dulu sembari kita juga mendapatkan ilmu dari Prof, karena memang ini sebenarnya istilah-istilah ini sudah lama tetapi baru apa namanya ada di dalam Aktif. seminar pembicaraan khusus dan kemudian secara praktek kemudian dilaksanakan oleh sebuah perusahaan kan baru ini kita tahu. Jadi sebenarnya masih sama-sama belajar juga. Iya. Amin, Pak. Cerdas dalam teknologi kita. Iya, makanya itu. Kita ambil kesempatan karena berbondong-bondong seluruh dunia sebenarnya lagi berbondong-bondong masuk ke dalam dunia uang digital yaitu cryptocurrency. Karena di situ ada harapan besar. Bayangkan saya juga punya teman waktu itu mereka cuma perdagangan lebih kurang eh, di angka 3 miliar ya pada saat 3 tahun lalu. Tapi sekarang pertumbuhan ketika pelonjakannya menjadi satu Bitcoin itu menjadi 1,4 miliar, mereka mendadak mendapatkan modal yang lebih besar lagi. Kebetulan mereka buka pabrik gitu. Kita bersyukur ya, dan terima kasih Pak Muhammad Muiz ya, dengan pengalaman, Siap, dengan siap. tesnya, Oh, ya, sungguh luar biasa. makasih. Ini ada yang buka nih, Agus nih mau Oke, bertanya atau siap. kita Assalamualaikum. belum? Belum ya, oke. Kalau belum kita ini dulu ya, silent dulu ya. Ya, ya.